Halo guys, jadi kali ini aku mau cerita kesaksian hidup aku sendiri ya. Yang aku ngerasa beban aku tuh terlalu berat, cukup berat apa yang aku rasain. Tapi di sisi lain, Tuhan ingetin aku, jadi aku bisa mengucap syukur dari segala yang Tuhan berikan ke aku. Nah, dulu aku pernah ngomong ke orang, ya, umur ke-24 tuh aku bakalan meninggal, aku bakalan mati. Tapi di sisi lain, aku pernah ngomong sama mamaku, umur yang ke-24, aku bakalan bisa beli rumah. Nah, aku diingetin lagi sama kitab Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke berapa nih? Yang ke-16. Aku bacain. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Nah, jadi di sini aku mau cerita ya ke kalian. Kan aku ngalamin beban yang cukup berat gitu karena pengkhianatan dari orang-orang terdekat aku. Ya, bukan cuma dari pasangan, tapi dari sahabat-sahabat terdekat, dari pegawai-pegawaiku, dari saudara kandung sendiri. Ya, terus aku diingetin sama itu ayat yang aku bacain tadi. Aku bersyukur banget. Apa yang aku ucapkan yang jelek itu nggak terjadi gitu. Justru yang terjadi tuh hal-hal yang baik semua. Sekarang aku udah mau umur 28. Aku nggak nyangka gitu. Ternyata yang dijawab Tuhan tuh doa yang baik-baik. Ya, terus aku baru sadar. Setiap pemberian yang baik itu datangnya dari Tuhan. Anugerah yang sempurna itu datangnya dari Tuhan. Kalau saat ini aku lagi ngalamin masalah yang benar-benar besar dan cukup besar buat aku, itu bukan berasal dari Tuhan, ya. Karena Tuhan tuh memberi yang baik-baik aja gitu. Aku mau bahas lagi di ayat yang di atasnya ya. Kenapa aku dapat cobaan yang berat? Itu semua karena kesalahanku sendiri dan itu bukan dari Tuhan, ya. Aku mau bacain Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ya, ia melahirkan maut. Jadi, kalau sekarang aku ngalamin yang namanya dikhianatin, entah sama pasangan kah, itu karena pilihanku sendiri yang salah. Dan dari orang-orang terdekat aku, pegawai-pegawai aku, yang LC itu, ya, itu dari awal di Alkitab udah ada. Kepada siapa kita bergaul itu kita harusnya bisa milih gitu. Tapi aku berusaha jadi pahlawan buat mereka, mau nyelamatin mereka dari dunia yang seperti itu, supaya mereka nggak lagi kerja di situ. Tapi ternyata aku salah. Aku cuma mau sampein aja ayat ini ya. Kalau kita lagi ngalamin yang namanya pencobaan,
itu bukan berasal dari Tuhan, tapi dari apa yang sudah kita tabur sebelumnya, kehidupan yang sudah kita pilih sebelumnya. Dan itulah yang melahirkan dosa, dan dosa itu melahirkan maut. Kalau semisal rumah tangga rusak, ya itu karena pilihan awal kita, gimana kita milih orang yang takut sama Tuhan atau enggak. Kalau kita milih orang yang gak takut sama Tuhan dan di tengah jalan rusak, ya itu salah kita. Terus jangan cepat-cepat nyalahin Tuhan. Hati-hati dengan pilihan hidup kita. Ingat, kalau kita bisa ada sampai sekarang ini, itu karena pemberian Allah yang baik buat kita. Pemberian yang baik itu berasal dari Tuhan. Jadi jangan kita pikir Tuhan itu jahat sama kita. Segala sesuatu diizinkan terjadi oleh Tuhan untuk membentuk kita, untuk menyadarkan kita, untuk membuat kita itu bertobat, menuntun kita pada pertobatan. Ya, kalau kita masih dikasih hidup, ya kita bersyukur meskipun kita ngalamin menuai apa yang udah pernah kita tabur. Kita masih bersyukur karena kita diberi kesempatan buat kita ngerti dan bertobat. Jangan buru-buru menilai hal yang buruk pada Tuhan. Hati-hati dengan pilihan hidup yang kita jalani. Takutlah akan Tuhan karena itu adalah awal dan akhir dari segala hidup kita. Itu aja yang mau aku sampaikan. Semoga video ini ya dapat bermanfaat buat orang-orang yang nonton, yang dengerin, supaya bisa memilih hidup yang lebih baik. Jangan hidup yang gak takut Tuhan. God bless you.